Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musikalisasi cerpen. Judul Ibuku Surgaku diambil dari antologi Ibuku Surgaku. Penulis Rea Ilham Nurjana. Ibu selanjutnya bagi Nabi Muhammad SAW adalah Ummu Aiman atau Barakah binti Salabah. Ia adalah budak milik almarhum ayahnya. Ummu Aiman diberikan oleh Abdullah kepada istrinya sebelum dia meninggal. Ketika Aminah wafat, Ummu Aiman segera mengambil alih merawat dan mendidik Muhammad kecil dengan kasih sayang yang tulus. Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa Ummu Aiman adalah ibunya sesudah ibunya, ibu pengganti sang bunda yang telah wafat. Setiap kali berbicara dengan Ummu Aiman, Nabi Muhammad SAW selalu memanggilnya, "Wahai ibuku." Setelah menikah dengan Khadijah Al-Kubra, Nabi Muhammad SAW memerdekakan Ummu Aiman. Saat beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul terakhir, Ummu Aiman langsung menyatakan diri masuk Islam dengan bersyahadat. Ummu Aiman ikut berhijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Ia juga ikut merasakan siksaan dan penindasan dari kaum musyrikin selama di Makkah. Ada satu karomah yang dirasakan oleh Ummu Aiman. Saat berhijrah ke Madinah, tidak sedikit pun bekal makanan atau minuman yang dibawanya. Tetapi Ummu Aiman bersabar dan terus berpuasa meski berjalan di tengah gurun pasir bukanlah hal yang mudah. Atas kesabarannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dengan menurunkan seember air yang diselimuti cahaya putih. Ummu Aiman langsung meminumnya hingga kenyang. Sudah itu aku tidak lagi pernah merasa haus. Aku berjalan di bawah terik matahari saat berpuasa, tetapi tidak pernah merasakan haus. Begitu katanya. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW setiap kali melihatnya selalu bersabda, "Ini adalah ahlul baitku yang masih ada." Di lain waktu, beliau juga bersabda, "Siapa yang ingin menikahi seorang penduduk surga, maka hendaklah ia menikahi Ummu Aiman." Ummu Aiman sempat menikah dan memiliki anak-anak yang menjadi muslim tangguh. Salah satunya sang panglima perang Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Wanita suci, pengasuh, junjungan seluruh umat manusia itu masih tetap hidup setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Saat Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu menghiburnya, Ummu Aiman menangis. "Aku tidaklah menangis karena tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulnya. Tetapi aku menangis karena wahyu telah berhenti turun dari langit." Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mensolatkan jenazah Ummu Aiman radhiyallahu anha saat wanita mulia tersebut wafat di masa kekhalifahan yang dipimpin olehnya. Tepat 20 hari setelah mangkatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian wanita yang dianggap Nabi Muhammad SAW sebagai seorang ibu adalah Fatimah binti Asad. Ia adalah istri dari paman dan Nabi yaitu Abu Thalib.
Fatimah binti Asad memiliki kepribadian yang teguh, berakhlak mulia dan iman yang mendalam. Semua itu dibuktikannya saat memutuskan untuk memeluk agama Islam. Sekalipun sang suami menolak untuk ikut bersyahadat. Ia juga yang meriwayatkan 46 hadis yang banyak dituturkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Fatimah binti Asad berkesempatan memelihara Muhammad kecil ketika sang keponakan ditinggal wafat oleh sang kakek. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib menitipkan Muhammad kecil pada Abu Thalib. Di dalam rumahnya, wanita bersifat pemurah dan dermawan ini menyayangi keponakannya karena merasakan penderitaan dan kesedihan Muhammad kecil. Sebisanya Fatimah binti Asad mencurahkan rasa kasih sayang kepada Muhammad kecil, agar beliau tidak merasa sedih dan bisa menjalani masa kecil dengan ceria. Seringkali ia lebih mengistimewakan Muhammad dibandingkan dengan anak-anak kandungnya sendiri. Hal itu tidak dapat dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah suaminya meninggal, Fatimah binti Asad terus berada di samping Nabi Muhammad SAW untuk bersama dan membelanya dalam memperjuangkan Islam. Saat turun perintah hijrah ke Madinah, wanita mulia itu segera ikut dan menjadi pendakwah di sana. Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi Fatimah binti Asad. Sebagai bentuk penghargaan, beliau tidak pernah lupa untuk mengunjungi bibi sekaligus ibu angkatnya tersebut. Beliau juga menikahkan putri kesayangannya dengan putra kesayangan sang bibi, hingga bertambah kemuliaan yang tersemat dalam dirinya. Fatimah binti Asad radhiyallahu anha sangat mensyukuri hal tersebut. Hingga saat Fatimah binti Asad menghembuskan nafasnya yang terakhir, pergi untuk menjumpai Robnya, Nabi Muhammad SAW dengan berlinang air mata memberikan gamisnya yang terbaik untuk mengkafani jasad Fatimah binti Asad. Beliau pula yang mensolati dan turun ke liang lahat untuk menguburkan ibu sekaligus bibinya itu. Wahai Umar, wanita ini di mataku adalah laksana ibuku yang melahirkanku. Ketika Abu Thalib mencari nafkah, beliaulah yang menyiapkan hidangan makanan dan aku makan bersama mereka. Sabda Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika para sahabat mempertanyakan mengapa beliau begitu memuliakan Fatimah binti Asad, bahkan ketika wanita itu sudah tiada, Nabi Muhammad SAW menjawab, "Sungguh tidak ada orang yang lebih baik kepadaku sesudah Abu Thalib lebih dari Fatimah. Aku memakaikan gamisku kepadanya agar ia terbungkus dengan hiasan surga. Aku baringkan ia di dalam lahat agar mendapat keringanan siksaku." Nabi Muhammad SAW memiliki kepribadian yang sangat baik dalam memperlakukan wanita, sebab beliau dikelilingi oleh figur para ibu suci, mulia, luar biasa, dan penuh kasih sayang, sehingga beliau tak pernah merasakan kekurangan kasih sayang. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi dan menjaga beliau. Limpahan kasih sayang mampu menjadikan beliau menjadi lelaki bermental tangguh, namun tetap lemah lembut dan berkasih sayang. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah inspiratif lainnya, Sobat Literasi.